Selamat datang pemirsa ke dalam acara Pelajaran Sekolah Sahabat. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari sebuah firman Tuhan di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita di buku Lukas. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Yesus yang dituliskan di dalam buku tersebut. Sebelum kita mulai, saya ingin kembali mengajak Anda untuk mengundang seluruh keluarga Anda untuk datang bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Ambil juga Alkitab serta buku catatan Anda. Dan jangan lupa, kita bisa menuliskan setiap pelajaran-pelajaran yang kita pelajari serta aplikasinya, dan melalui catatan tersebut kita bisa mengulang kembali. Kita bisa mempelajari ulang serta kita bisa lebih mudah untuk membagikannya kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Jangan lupa, karena setiap terang yang kita dapatkan bukanlah untuk kita pendam sendiri, tapi seperti terang lampu, dia diberikan terang untuk menyinari lingkungan di sekitarnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat ini kita telah masuk di dalam sebuah judul, namanya akan disebut Yohanes. Selama lebih dari 400 tahun sejak buku Maleaki ditulis, pada saat itu terjadi sebuah kesunyian yang besar di dalam sejarah dari bangsa Israel. Kita bisa melihat di dalam buku Perjanjian Lama, buku Maleaki adalah buku yang terakhir ditulis. Dan setelah itu 400 tahun lewat, tidak ada kejadian yang dituliskan lagi mengenai apa yang Tuhan perintahkan kepada umatnya untuk lakukan. 400 tahun berlalu semenjak sejarah bangsa Israel di akhir dari buku Maleaki, dan saat itu terjadi di saat kelahiran dari Yohanes Pembaptis dan Yesus diumumkan. Kesunyian itu terpecahkan. Setelah lewat 400 tahun, kesunyian dari sejarah bangsa Israel terpecahkan. Berita tentang kelahiran dari Yohanes serta Yesus memiliki suatu paralel yang sama. Jadi sebenarnya kita bisa menemukan kesamaan dari kedua kisah ini. Namun ada perbedaannya. Mari kita lihat. Keduanya, kisah dari kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri, keduanya adalah sebuah bukti dari keajaiban Tuhan. Pada kasus Yohanes, kita ketahui ibunya Elizabeth telah lama berlalu dari umurnya untuk bisa melahirkan. Dia telah menopause, jadi tidak mungkin dia bisa melahirkan anak. Sementara di kasus Yesus, dia adalah ibunya adalah seorang perawan dan tidak mungkin dia bisa memiliki anak. Lalu malaikat Gabriel mengumumkan kepada keduanya tentang janji kelahiran anak mereka. Dan keduanya menerima roh kesukaan, roh kebahagiaan, serta mereka menyerahkan diri mereka kepada kehendak Tuhan. Kedua bayi itu bertumbuh dan menjadi kuat di dalam roh, seperti yang tertuliskan di dalam buku Lukas. Sahabatku yang ada di rumah, seperti keajaiban dari kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus, ini tidak akan pernah terjadi apabila orang tua mereka tidak mau berserah kepada kehendak Tuhan. Ini tidak akan terjadi apabila mereka tidak mengisi kehidupan mereka dengan roh kebahagiaan dan rela mau menunggu anak yang Tuhan telah janjikan. Setiap janji yang Tuhan berikan selalu datang dengan syarat. Syarat untuk berserah, syarat untuk bersyukur. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita selalu menanamkan hal ini. Di tengah kehidupan kita, biarlah kita bersyukur. Biarlah kita menanamkan roh kerinduan serta penyerahan kepada Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 80 dikatakan, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Para pemirsa yang ada di rumah, di saat orang tua dari Yohanes Pembaptis mengetahui bahwa anaknya segera lahir, mereka tidak lagi tinggal di perkotaan. Mereka tinggal di padang gurun, sebuah tempat yang sangat efektif untuk mendidik serta melatih anaknya
mempersiapkan anaknya untuk tugas besar yang Tuhan berikan. Dikatakan tadi, anak itu bertambah besar dan semakin kuat rohnya. Apakah ini bukan juga kerinduan kita sebagai orang tua? Di saat kita melihat anak-anak kita bertumbuh, apakah kita hanya ingin anak kita bertumbuh dalam pengetahuan akan hal-hal duniawi? Apalagi anak-anak zaman sekarang, semakin bertambah pengetahuan akan teknologi, gadget, games terbaru, tetapi tidak bertambah besar dan kuat akan roh dari Kristus. Kerinduannya untuk melayani Tuhan, kerinduannya untuk menolong orang tua di rumah, kerinduannya untuk Tuhan pergunakan untuk misi yang besar. Bila ini menjadi kerinduan Anda sebagai orang tua, agar anak-anak kita bertambah besar dan bertambah kuat di dalam roh Kristus, biarlah kita bukan hanya sekedar berdoa untuk hal ini. Biarlah kita berjuang menanamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai Alkitabiah kepada anak-anak kita, sehingga pikiran mereka tidak dicemari oleh dunia, memilih tempat tinggal yang paling sesuai, di mana anak-anak kita bisa bertumbuh besar dan tidak tercemar oleh kejahatan dunia. Dan paralel yang berikutnya ada di dalam Lukas 2. Di Lukas 2 ayat 40, mari kita baca. Ini mengisahkan tentang Yesus. Dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Sama mengenai kelahiran dari Yohanes Pembaptis, bagaimana dia bertumbuh besar, semakin kuat di dalam roh Tuhan. Begitu juga dengan Yesus. Biarlah ini juga dapat diucapkan suatu saat nanti, di saat anak kita bertumbuh besar. Biarlah mereka bertumbuh besar di dalam roh Tuhan. Hati mereka dipenuhi oleh roh Tuhan. Bukan hanya rindu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan dan hanya untuk membanggakan diri. Saat ini banyak orang yang melakukan pelayanan, tapi itu menjadi ada motif yang tidak baik, motif yang negatif. Melakukan pelayanan lalu mereka foto-foto dan ditampilkan di berbagai media sosial untuk meninggikan diri. Itu pun adalah sebuah sikap yang salah. Roh Tuhan tidak ada di situ. Roh Tuhan tidak tinggal di balik sifat untuk meninggikan diri. Sahabatku, sama seperti Kristus yang rindu untuk membiarkan dirinya menempati posisi yang paling rendah agar kita bisa ditinggikan. Seperti Yohanes Pembaptis yang rela dirinya semakin kecil dan biarlah Tuhan yang semakin besar. Biarlah itu juga yang menjadi ciri di dalam kehidupan kita. Selanjutnya mari kita baca di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 22. Di sini diceritakan mengenai orang tua dari Yohanes Pembaptis. Di sana digambarkan bagaimana Zakaria digambarkan sebagai seseorang yang tidak bercacat celah. Mari kita baca di Lukas 1 ayat 5. Di sana diceritakan pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun yang bernama Elisabet. Kita baca di ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi bayangkan, orang tua dari Yohanes Pembaptis bukan orang tua yang asal-asalan di dalam hidup. Sebelum kita bisa menjadi contoh yang benar untuk anak-anak kita, kita pun harus menghidupkan itu. Apabila kita mengharapkan anak kita untuk hidup benar dan baik, kita pun harus menghidupkan kehidupan itu terlebih dahulu. Nah, yang menariknya adalah Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, dia digambarkan sebagai orang yang tidak bercacat celah. Bayangkan, imam besar di bait Tuhan pada saat itu. Namun dikatakan dia memiliki kurang iman di saat malaikat mengumumkan tentang kelahiran dari anaknya. Dia merasa itu mustahil karena istrinya sudah menopause, sudah bukan lagi di umur yang bisa untuk melahirkan. Lalu malaikat mengumumkan
sebuah teguran kepadanya. Kita tahu ceritanya. Zakaria menjadi tidak bisa untuk berbicara sampai kelahiran dari anaknya. Inilah sebuah teguran yang diberikan. Apakah kisah tentang Zakaria ini bisa menolong kita untuk mengerti konsep yang Tuhan ingin ajarkan mengenai tidak bercacat dari pengikut Kristus? Bayangkan orang yang disebutkan Alkitab tidak bercacat, namun dia bisa saja menjadi orang yang tidak percaya. Sahabatku yang ada di rumah, sangat berbeda dengan respon dari ibu Yesus, Maria. Di saat dikatakan bahwa dia akan memiliki seorang anak, responnya beda. Dia percaya dengan sepenuh hati. Dia berserah, dia katakan apapun yang firman Tuhan katakan, saya akan menanggungnya. Sahabatku yang ada di rumah, di mana posisi kita pada saat ini? Apakah kita seperti Zakaria, seorang imam besar yang sudah lama di dalam pelayanan mungkin, namun begitu mudahnya tidak percaya oleh karena hal-hal yang menurut kita tidak mungkin untuk dilakukan? Apakah mungkin di dalam kehidupan kita menghadapi problem dan masalah yang kita rasa tidak mungkin bisa diselesaikan? Bahkan dalam tangan Tuhan sekalipun. Sahabatku, marilah kita percaya saja, melangkah saja. Tapi bukan hanya sekedar percaya kosong, tapi percaya yang didasarkan oleh firman Tuhan. Di saat kita mau percaya kepada Tuhan, marilah kita baca juga firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan mengenai masalah tersebut, agar kepercayaan kita bukan didasarkan atas emosi semata, tapi kepercayaan yang didasari oleh firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, kelahiran dari anak ini kepada Zakaria adalah seperti kelahiran dari anak Abraham dan anak dari Maria. Keduanya mengajarkan sebuah kelahiran dari kebenaran spiritual yang hebat. Sebuah kebenaran yang seringkali lambat untuk kita pelajari dan seringkali mudah untuk kita lupakan. Seharusnya Zakaria sudah lama mendengar mengenai cerita dari Abraham, yang mereka juga sudah sangat tua dan tidak mungkin untuk memiliki anak. Namun bayangkan, Tuhan mampu untuk berikan. Pelajaran itu seharusnya mereka ingat, tertanam di dalam pikiran dan tidak mudah untuk dilupakan. Tapi betapa mudahnya kita melupakan kisah-kisah sejarah di dalam firman Tuhan yang seharusnya tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Satu hal yang menarik mengenai kelahiran dari Yohanes Pembaptis, berbeda dengan kelahiran dari Yesus. Tanpa dibuahi oleh seorang pria, Maria mengandung. Akan tetapi kelahiran dari Yohanes Pembaptis ceritanya berbeda. Elizabeth tidak akan bisa hamil jika tidak dibuahi, jika Zakaria tidak melakukan tugasnya. Tentu kita percaya ada campur tangan dari Tuhan, tapi tidak akan bisa terjadi jika Zakaria tidak melakukan tanggung jawabnya. Bagaimana aplikasinya yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita? Seringkali kita selalu menunggu Tuhan yang bekerja. Oh ya, saya serahkan pada Tuhan, saya sudah berserah pada Tuhan. Kita sering katakan seperti itu. Tapi sahabatku, sama seperti kejadian Zakaria, mujizat itu tidak akan terjadi jika dia tidak melakukan yang menjadi tanggung jawabnya, jika dia tidak melakukan perannya di dalam kehidupan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita seringkali hanya menyerahkan semuanya pada Tuhan tanpa kita mau ikut ambil bagian di dalam pekerjaan itu.
ikut melakukan tanggung jawab. Anda bisa bayangkan kalau rumah kita kotor, lalu kita katakan, oh saya serahkan kepada Tuhan. Bukankah itu ada satu hal yang cukup bodoh, bukan? Padahal kita bisa saja ambil sapu lalu kita bersihkan. Kalau kita lihat ada suatu masalah di gereja, di keluarga, pada anak-anak kita, atau mungkin di komunitas masyarakat kita, lalu kita katakan, ya saya serahkan saja pada Tuhan. Bukankah itu seperti kita tidak mau ikut serta di dalam kegiatan tersebut? Padahal seharusnya kalau kita tahu ada masalah, kita bisa turun tangan. Tentu kita serahkan hasilnya pada Tuhan. Tapi kita tahu ada tanggung jawab yang bisa kita lakukan, seharusnya kita kerjakan itu. Sahabatku yang ada di rumah, pelajaran mengenai Zakaria bukan hanya mengajarkan tentang iman yang pasif, tetapi juga mengenai iman yang bekerja, melakukan tanggung jawab, melakukan tugas yang kita ketahui adalah bagian kita. Jadi sahabatku yang ada di rumah, apapun masalah kita pada saat ini, mungkin kita sudah serahkan itu pada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita hanya sekedar menunggu dan membiarkan segala sesuatunya terjadi. Marilah kita lihat apa tanggung jawab yang bisa kita kerjakan dan yang bisa kita selesaikan. Selanjutnya dikatakan, sebenarnya di dalam diri kita, kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Tetapi di dalam ketidakmampuan kita, di saat kita berserah dan bekerja dalam kuasa Tuhan, di dalam penyerahan jiwa kita, Tuhan akan dapat bekerja, menolong kita untuk melakukan yang baik. Di dalam iman, janji dari anak itu diberikan adalah melalui iman dan melalui kebangunan kerohanian. Hal itu bisa terjadi dan kita bisa dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sahabatku yang ada di rumah, adalah dengan penyerahan kepada Tuhan, adalah dengan ikut serta mengambil bagian dalam pekerjaan itu, kita bisa dimampukan untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita bisa melihat bagaimana mujizat Tuhan itu nyata. Sebuah mujizat dari kelahiran Yohanes Pembaptis menggambarkan sebuah tujuan Tuhan. Yohanes Pembaptis bukan hanya lahir untuk membawa kebahagiaan bagi keluarganya, tetapi dia lahir untuk sebuah misi. Begitu juga dengan anak-anak kita, begitu juga dengan Anda dan saya. Kita lahir di atas dunia ini bukan hanya sekedar untuk lahir, lalu untuk hidup, mengalami beban, pencobaan, masalah. Bukan hanya itu. Tuhan punya sebuah misi seperti yang Dia berikan kepada Yohanes Pembaptis, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Saat ini, sebelum Yesus Kristus datang yang kedua kali, kita punya sebuah misi untuk kita jalankan. Kita punya sebuah pekabaran untuk kita hidupkan dan untuk kita kabarkan. Sebuah pertobatan yang menyeluruh, sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, dan kita beritakan kepada orang lain. Kita hidupkan melalui kehidupan kita. Sahabatku, kelahiran kita bukanlah sebuah kecelakaan. Saat kita bisa lahir di atas dunia ini, Tuhan punya misi yang besar. Seperti Yohanes Pembaptis yang dilahirkan untuk mempersiapkan jalan, begitu juga dengan kehidupan kita. Biarlah kita maknai hidup kita pada hari ini. Biarlah kita mencari tahu tujuan Tuhan pada hari ini, dan kita hidupkan, serta kita bagikan kepada paling kurang satu orang pada hari ini, bahwa kita hidup punya makna, punya tujuan dari Tuhan. Biarlah kita percaya seperti Maria yang percaya sepenuhnya pada Tuhan, dan seperti Zakaria, walaupun awalnya dia tidak percaya, tapi dia mau lakukan tanggung jawab. Dia mau lakukan yang menjadi tugasnya
di atas dunia ini. Sampai bertemu lagi pemirsa, ke dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang berikutnya. Tuhan memberkati. Maranatha.